dengan beragam, metode lah ya, variasi metode dan sebagainya yang kita pantau, yang kami monitor secara nasional. Nah, data yang saya terima tadi pagi itu juga menunjukkan proposal yang masuk tumbuh lebih banyak lagi, ada sekitar 67 atau berapa. Artinya itu tumbuh, signifikan lagi ya, dan kami lagi pantau untuk data-data, apa namanya, value creation dan case-case yang ada gitu ya. Khusus untuk pengembangan AI di antar perusahaan atau K3S lah kita nyebutinya di Indonesia ini. Jadi dan memang untuk tahun ini kita kembangkan hal yang baru. Yang pertama adalah tim-tim subsurface eksplorasi, kita coba engage ya, kita coba kolaborasi dari tim, teman-teman subsurface-nya SKK, tim IT SKK udah pasti ya, artinya, dan juga tentu saja seluruh K3S Indonesia. Dan yang paling baru tadi yang udah disampaikan Mas Ardian adalah kita coba engage kawan-kawan dari universitas. Jadi memang, idenya adalah kita mau coba explore, barangkali ada hal-hal yang sifatnya, sudut pandang kawan-kawan dari universitas itu yang bisa kita sinergikan dengan case-case yang ada di hulu ya, seperti itu. Jadi kita mungkin lebih ke explore ke masalah objektifnya adalah kita mau lihat ID-nya. Tentu saja ada banyak, tantangan ya, saya sebutin tantangan. Jadi artinya, dan ini semua bagian dari journey ya. Jadi nggak ada journey yang sempurna, nggak ada yang, langsung semua itu instan gitu ya. Saya sendiri bukan penganut paham instan. Jadi semua itu harus dibangun, harus dikembangkan, harus dilakukan satu demi satu gitu. Jadi, eee, itu sih sebetulnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangun ekosistem, membangun budaya kalau kata Mas Herdian tadi, supaya itu akhirnya orang melek gitu ya, orang aware gitu ya, tidak hanya, untuk, industri hulu migas, bahkan mungkin juga teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Kenapa ini penting? Karena saya lihat, sektor energi itu sangat-sangat besar dampaknya, sangat strategik dampaknya ya. Jadi kalau kita lihat tadi udah disampaikan masalah geopolitik, bagaimana ketergantungan suatu negara gitu ya. Seperti kita ambil contoh mungkin kalau baca di media di kejadian di Filipina gitu ya, kejadian di Vietnam, mereka sampai harus jalan kaki saking bahwa kelangkaan BBM itu benar-benar terjadi gitu ya. Vietnam juga sama, harga afturnya gila-gilaan gitu. Nah, hal semacam itu menuntut kita harus bisa kuat berdiri di kaki sendiri gitu. Bagaimana mencari, apa ya, sumber-sumber energi kita ya, sumber-sumber energi kita dengan cara apa ya, dengan segala macam cara gitu. Dan saya sih melihat masa depan yang sangat menjanjikan ada di sektor ini, di bagaimana melibatkan penggunaan teknologi AI, machine learning untuk mencari terobosan baru gitu ya. Jadi, itu yang sebetulnya mungkin menjawab, sejauh mana ya, nah ini kalau kita lihat mapping-nya seluruh Indonesia mungkin ya, Mas Geri, itu udah kelihatan tuh. Saya udah petain tuh sama Mas Rosul sama teman-teman ya, bahwa ini udah mulai masif di era 2023 sampai 2025 dan harapan kami akan tumbuh lagi di era 2026 dan seterusnya. Itu saja mungkin ya, sebagai gambaran semoga menjawab ya, teman-teman semua gitu ya. Sekali lagi, Silakan dipilih. Dani lagi nih. Eh, Boleh perempuan kali ya? boleh boleh Mbak, silakan Mbak. Di Ada ada Mbak Angelin? Mangga, boleh silakan bertanya. Oke, terima kasih Mbak Yunita atas kesempatannya. Cybersecurity yang pada pemerintahan. Yang pertama, I'm really interested and curious about the current state of Indonesia's energy security as we move toward implementing more AI or machine learning systems, such as integrating real-time sensors. How secure will the system be, considering that the data is transmitted online? There may be potential cybersecurity risk. Maybe connected with the question, I would like to ask also, given that the systems often rely on real-time data exchange, how are risks such as data breaches, particularly involving sensitive energy or reservoir data managed? Are there maybe multi-layered security frameworks implemented by the government to safeguard such critical information? That's it for my question. Thank you, Mbak Yunita. Oke, sama-sama Mbak.
Oke, silakan. Mangga. Okay, let me answer it, Angelica. I was so surprised. You are so amazing. Anak Petroleum Engineering, you talk about the cybersecurity. I'm so proud. I was so shocked and proud at the same time. Congratulations, Angelica. So that was correct actually. So let me explain why the energy company around the world, right? So, for example, Saudi Aramco is one of the biggest on earth, right? There is no other oil company the biggest on earth, Saudi Aramco. So, believe it or not, I will tell you the statistic, all right? Saudi Aramco receive around 1.5 million cyber attack every hour. So setiap 1 jam Saudi Aramco menerima serangan cyber attack sekitar 1 juta, 1.500.000, 2 juta every hour. So you multiply with the 24 hours, you multiply by 1 week, you multiply by 30, that was really amazing attack. Why it's happening, right? Angelica, mengapa? Karena life kita, pergerakan manusia, aktivitas bisnis, aktivitas kampus, that's one of them is drive by the energy, right? So it is become favorable for a hacker, right? For a hacker, for unresponsible person around the world, right? To attack and to make down energy sources, everywhere around the world. Aramco is one of them, right? So it's been attacked around 1.5 to 2 million in every hour. So itulah mengapa oil and gas is one of the favorable target for that cyber attack. Okay, here are the things. Data itu lahir dari sensor biasanya. Ya ada manual, ngukur-ngukur pressure, temperature di wellhead, ya kan? Di Christmas tree, di flow line, mengumpulkan data seismik, data pengeboran, drilling, kan? Depth-nya, litologinya, and so on. So typically it's coming from the sensor, then by SCADA, itu kan ditransfer ya, some cable SCADA, satellite, itu ditransfer. Di area manakah yang paling rentan? Where is the weakness point? Of course, during that data transfer, right? So the cyber security always, attack, for example, the IT system. Number 2, yang paling berbahaya adalah SCADA, DCS, control di drilling, di pipeline, di operation, production, and so on. Jadi kalau diserang, kalau tembus tuh barang, bisa meledak, Angelica, bisa meledak, bisa shutdown, bisa ada kerusakan lingkungan, emission, and so on. Jadi jenis utamanya ya serangan cyber attack itu bisa ransomware, bisa spionage, bisa sabotase, bisa lewat drone ya, robotic. So feel free to join with us, robotic. So bisa lewat phishing, social engineering. So jadi hati-hati kalau buka WhatsApp, kalau buka email, kadang-kadang dia di situ ada ransom di situ. So what is the best practice, right? Bagaimana resilience-nya? Satu, Anda sebagai petroleum engineering, chemical engineering, mechanical engineering, electrical engineering, structural engineering, Anda harus paham tentang cyber security. Nggak ada mata kuliahnya kan? Ya tambah belajar dari computer science, dari informatik dan lain sebagainya. Belajar tentang IT, OT, segmentation. Belajar tentang AI, zero trust to everywhere, right? Jadi perlu training, kemudian juga belajar dari SPI, belajar dari SKK Migas. So hopefully AI and cyber security in oil and gas is very close. AI juga bisa mendeteksi loh, Angelica. So that can be your idea, right? To help the cyber attack within the oil and gas facility. So what is the future? Believe it or not, it will be really tremendous trend of the cyber security attack in every minute, every second, every hour, every month. So apa kesimpulannya, Angelica? Kita harus memahami cyber security ini, kita harus mengawinkan itu dengan safety, geopolitik, dengan facility, dengan AI. So hopefully you will have more competency as an additional to your domain, which is petroleum engineering. I wish all the best, Angelica. Keren banget. Terima kasih Dr. Ardian. Boleh nambahkan Mbak Yunita? Boleh dong. Oke. Mangga, Pak Joko. Tadi penjelasannya sudah cukup mantap sekali, sudah komprehensif. Cuma saya perlu nambahin sedikit aja dari segi praktikal ya.
Jadi kebetulan dulu kerjanya di OT, jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ardian bahwa memang challenge terbesar itu adalah di DCS, PLC dan lain-lain. Untuk mengurangi resiko di situ memang tim terkait. Saya sebelum ke situ. Jadi gini, pertanyaannya EAML gitu ya. Kalau di Pertamina, EAML biasanya kita lakukan hanya terhadap data-data yang sudah tersedia di data lake atau data warehouse, which is kita tidak langsung berhubungan dengan data real time. Dari data real time itu dibawa oleh tim OT dari sensor sampai ke data warehouse ataupun data lake gitu. Jadi pengalaman saya yang di tim sebelumnya itu ketika mengelola data real time, di situ ada namanya Purdue model. Jadi Purdue model itu adalah ada segmentasi bagaimana meningkatkan security, bagaimana membawa data dari sensor sampai ke warehouse gitu ya. Jadi tadi sudah disinggung beberapa oleh Dr. Ardian bahwa memang setiap lini itu harus mempunyai awareness terhadap cyber security. Jadi resiko terbesar kalau ilustrasinya kan rantai itu. Rantai itu terlemah di mana sih? Ya di sambungan yang terlemah gitu ya. Jadi kalau misalnya OT sudah menerapkan Purdue model, EAML menerapkan dari data warehouse itu ya, udah mengembrace misalnya beberapa, kalau di Indonesia ada banyak beberapa peraturan ya, termasuk dari Kominfo, itu dari ISDM itu termasuk yang mengembrace security. Tapi ada misalnya nanti seseorang yang ternyata dia nginstal adware di PC-nya gitu ya, itu langsung jebol juga. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau di Pertamina tadi saya sampaikan bahwa untuk EAML sebagian besar itu konsum dari data yang sudah tersedia. Apakah itu aman? Tidak tentunya, karena bisa saja kita memakai tool-tool yang tidak open. Jadi terakhir kemarin saya juga pribadi ditemukan loophole ya. Jadi ketika kami pakai Python versi yang lama, versi 2,3 atau apa, itu langsung ketemu sama cyber security Anda memakai Python yang masih out of date itu. Jadi kita disuruh untuk mengupdate-nya. Apalagi kalau kita memakai library yang nggak jelas gitu ya. Gitu kan. Jadi itu yang mungkin tanggung jawab kita semua, bahwa kita juga harus memahami tugas kita untuk mengamankan keamanan dari sistem, the whole system gitu ya. Yang kedua terkait dengan data residensi dan data sovereignty ya, itu kalau K3S di Indonesia cukup, mohon koreksi Pak Fauzan, Pak Krosu ya. Jadi data residensi cukup penting. Jadi sampai yang kami pahami bahwa data tidak boleh keluar dari premis Indonesia gitu ya. Harus ada di Indonesia, dan itu tentunya sangat kita harus ikuti gitu ya. Kita harus comply dengan hal itu. Tentunya itu juga menurut saya sih ada kontribusi untuk untuk mengamankan data yang kita punyai. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak penjelasannya dari Dr. Ardian dan Pak Joko. Oke, Angelin sudah cukup puas ya, komprehensif jawabannya ya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih juga Mas Selamat atas jawabannya. Oke, dari yang lain ada yang mau ditambahkan dari speaker lain? Oke, kayaknya kalau sudah masih penuh, Mbak. Oh, Kak Ros mau menambahkan, mangga. Mungkin sedikit ya. Memang di slide saya tadi yang pertama banyak challenge-nya seputar teknis ya. Security sebenarnya kami sudah aware itu ada gap besar di situ ya. Dengan penerapan AI dan machine learning itu memberikan ada kebutuhan tambahan ya, bahwa sistem-sistem yang sudah implement di CS kita itu banyak kebutuhan, misalnya remote support dan remote analytic gitu ya. Yang itu harus connect ke internet, which is itu akan memberikan security threat yang besar. Jadi itu sudah menjadi awareness di tim ya terutama tim IT SKK ya, yang tim IT Hulu Migas ya, dan K3S yang dalam setiap
persetujuan-persetujuan kegiatannya didiskusikan. Jadi itu kebutuhan akan konektivitas internet dengan kebutuhan AI ya untuk prediktif dan lain-lain itu memang perlu mendapatkan security yang teknologi yang terbaru gitu ya. Kita memberikan untuk saat ini masih belum bisa kita buka secara luas karena impact-nya terhadap cyber security ini langsung ke operasi ya. Kalau tidak hanya masalah data, tapi kita membicara masalah operasi yang itu bisa impact ke production gitu ataupun operation. Plan bisa meledak gitu kalau ada perubahan dari perubahan yang tidak diinginkan gitu ya dari sisi operasi. Nah itu memang AI dan machine learning ini mendorong untuk semua itu terkonek gitu ya ke cloud dan lain-lain ke big data nah itu perlu mendapat terobosan-terobosan baru. Harapannya teman-teman ini juga yang di universitas juga punya solusi juga ya gimana kita bisa overcome tantangan ini gitu ya. Saya kira pasti ada kita kejar-kejarannya untuk kebutuhannya ada, tapi gimana cara kita bisa implement AI dan machine learning itu secara safe di operasi kita. Mungkin itu aja Mbak Uni tambahan. Terima kasih. Oke, semuanya antusias ya untuk Q&A ini. Pokoknya dari awal sampai akhir antusias banget ya Dandi ya. Iya, Mbak Uni. Ini mungkin ada tambahan mungkin dari audiens gitu Mbak? Atau Boleh sebelum nanti aku hand over ke Dendi untuk ini ya closing juga Mas Fauzan nantinya. Ada tambahan terakhir? Kak Ros sebelumnya terima kasih banyak juga ya atas tambahan yang membungkus semua pertanyaan, jawaban dari pertanyaan terakhirnya. Ada Iya, Mas satu ini lagi? kita ada Pak Basir juga nih Mbak, dari salah satu expert dari Aramco. Oh, oke. Yang akan jadi coaching Iya. juga dibantuin. Betul. Nanti Pak Basirudin kita coba invite Mas Basir untuk isi acara di coaching ya, 101 atau katakanlah tim coaching. Nanti saya, Pak Ono, mungkin Pak Dr. Fauzan, Pak Dr. Joko ya kita akan buat event sekali lagi untuk mempertajam interest dari para mahasiswa di special event. Silakan mungkin Pak Basir ada beberapa mungkin highlight apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Basir. Kami dari SPI very proud to share with all of participant today. Pak Basir adalah salah satu yang cukup aktif diaspora Indonesia di Saudi Aramco yang alhamdulillah producing very significant paper about AI data science application across maybe drilling, geoengineering, something like that. Silakan, mungkin ada sharing atau highlight yang bisa memetik semangat dari para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam acara SKK Migas Data Hackathon tahun ini. Silakan Mas Basir. Terima kasih Dr. Ardian, satu kehormatan nih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Cuma mungkin less than 1 minute. Saya tertarik karena ada yang bahas cyber security aja karena paper kita terakhir di IPTC kemarin we call it Al-Haris ya. Al-Haris itu bahasa Arab dari Guardian atau kalau kita translate ke bahasa Inggrisnya Advanced Layer for Hack Aware Resilient Intelligence Sentinel. Jadi yang kita research di sini adalah kita coba bikin seperti Mas Ardian bilang tadi, Dr. Ardian bilang data datang secara real time ya, karena kita fokus di drilling, mungkin tahu with XML data dan seterusnya data datang dari rig, hundreds of rigs. The same time we would like to make sure that the data is not being poisoned or hacked atau di hack lah istilahnya, karena kan data ini yang menjadi sumber untuk AI model berikutnya. Misalnya kita ada stack pipe prediction, ada ROP prediction, ada low circulation prediction and so on. Nah, gimana kita make sure kalau data ini benar-benar data yang ditransmit dari rig. Misalnya kalau memang misalnya nih AI stack pipe memprediksi ada stack pipe padahal nggak ada. Atau sebaliknya tidak ada stack pipe padahal ada stack pipe. Itu semua karena datanya telah di-intercept di tengah-tengah gitu misalnya. Nah, dari ide-ide yang bebas ini kita bikin mulai coba research.
kita sebut Al Haris. Jadi yang bisa dilihat di LinkedIn saya tulis salah artikel yang di mana semua 3 paper kita itu dibuat dari end to end ya. Jadi we call it a resilient ecosystem for drilling operations. Jadi bisa mungkin bisa jadi sumber tambahan untuk dapat ide untuk hackathon. Itu aja sih, sedikit aja. Terima kasih, Oke. maaf mengganggu Ya, dari ada menarik dari perjalanan karir Pak Basir. Pak Basir backgroundnya computer science, mungkin Iya, ya saya fasih sekali dengan itu. Tapi sekarang bagaimana mengajak mahasiswa yang domainnya adalah petroleum engineering, chemical engineering, mechanical engineering untuk bisa nih menguasai data science? Kan tadi Dr. Rian bilang di Aramco adalah program data science ya, karena kita bilangnya data apa namanya citizenship ya, data science citizenship. Sebenarnya apalagi dengan teknologi yang sekarang, data science harusnya lebih mudah dieksplor ya, dieksplor. Tadi Dr. Joko juga udah bilang sebenarnya kita semua karena di sini engineering ya base-nya, mathematical foundation-nya pasti bagus dan so on so forth. Apalagi Dendi kerjanya tiap hari ngulik-ngulik formula segala macam ya. Yang tadi Darcy formula dan seterusnya. Nah, sebenarnya data science atau machine learning kan base-nya cuma input output ya. Cuma mengganti yang di tengah-tengahnya aja tuh. Jadi dari formula matematika jadi sesuatu yang lebih apa namanya, lebih intelijen lah istilahnya. Jadi dan lebih dynamic ya, lebih dynamic di mana formula sederhana yang seperti linear regression yang tidak bisa dicakup oleh mereka dengan kompleksitas data. Tadi ada yang bicara tentang data booming, datanya besar sekali dan segala macam. Nah, kalau cuma datanya sedikit mungkin bisa lah pakai formula matematik sederhana. Cuma kalau udah datanya besar itu kan inilah di mana machine learning atau data science berfungsi gitu ya. Dan tentunya nanti deep lagi tuh data science seperti apa, misalnya decision tree yang tadi Dr. Joko bilang dan segala macam. Kalau saya sekarang ini saya fansnya deep learning ya, khususnya transformer. Jadi seperti itu. Nah ini karena base kita atau semua portfolio engineering, saya lihat teman saya ada yang lagi ngambil kuliah S2 nih, muridnya Pak Dendi. Saya lihat rumus matematikanya kayak lebih sulit apa yang dari yang kita pelajari di computer science. Harusnya nggak ada masalah buat buat mahasiswa petroleum engineering untuk melewati kita ya. Saya backgroundnya computer science di bachelor dan master. Tapi karena kerjaannya di Aramco jadi ikutan mengerti sedikit tentang petroleum engineering. Cuma kalau udah ngerti petroleum engineering harusnya sih nggak ada masalah dengan data science ya. Itu harusnya simple lah istilahnya. Insya Allah. Alright, terima Kayaknya kasih yang saya lihat sharing-sharing dan petroleum tipsnya. engineering lebih susah dari belajar computer science gitu. Oke, Gitu, thank dokter. you. Ya, back to Yunita and Dandi. Thank you so much. Oke, Thank you. terima kasih Pak banyak Basir. kehadiran juga supportnya Pak Basirudin ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Coaching nanti akan ada kisi-kisinya oleh Mas Dandi ya, after aku closing di sini. Oke, kayaknya kita bisa cukupkan ya sesi Q&A. Mengingat waktu sudah lebih dari 1 jam, kita harus selesai jam yang lalu. Aku izin tutup sebentar sebelum aku hand over ke Dendi ya. Jadi, alright, well everyone, we come to an end of the sessions. Just want to say again a big thank you to our amazing speakers and also the participants for such valuable insights. And of course to all of you for your time, attention, and great enthusiasm throughout the workshop. Okay, hand over to you, Mas Dendi to close and also Pak Fauzan to closing statements. Sure. Thank you so much Mbak Unis sudah memoderatori acara yang sangat luar biasa ya. Apalagi tadi diskusinya sangat melebar, namun cukup komprehensif gitu. Sampai ada Pak Basir yang berkenan untuk ngobrol mulai dari speaker 1, Mas Rosu, Dr. Joko sampai Dr. Ardian. So, ladies and gentlemen, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kini kita telah sampai di penghujung acara ya, penghujung webinar ini, dan saya ingin menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari sesi hari ini, khususnya SBI Java nih, SBI Java Indonesia yang udah bantu promosi sana-sini, Instagramnya live report, keren banget. So, the last things, the last sessions would be the closing statement from our respected, well-respected persons, operation manager
Dr. Muhammad Fauzan. So I would like to say hi for Dr. Muhammad Fauzan for the question. Halo dokter. Halo Mas Dandi, ya semua ya Bapak Ibu teman-teman semua. Siap dokter, silakan untuk pesan dan kesan dan closing statementnya untuk acara SV Asia Pacific Innovation in Upstream Oil and Gas with Ya, AI and Machine Learning Data Analysis. ya baik. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi lah ke semua teman-teman baik yang mengorganize acara ini gitu ya. Terus teman-teman yang hadir juga gitu ya. Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik gitu ya untuk bisa mendorong bagaimana membudayakan ini semua gitu. Dan tadi saya lihat sempat juga hadir Pak Luki ya, tapi Pak Luki masih join nggak sekarang ya? Beliau katanya lagi di kereta. Ini suatu apresiasi yang sangat tinggi. Beliau menyempatkan hadir. Beliau adalah puncuk pimpinan tertinggi untuk yang ada di Hulu Migas untuk yang bertanggung jawab terkait mungkin aspek kalau di SKK itu beliau sebagai deputi sekretaris ya. Itu membawahi aspek SDM, membawahi aspek IT seluruh industri migas Indonesia. Jadi beliau hadir di sini satu apa ya apresiasi yang satu concern bahwa beliau memberikan atensi yang tinggi terhadap acara ini. Jadi tapi mungkin karena beliau lagi di jalan agak susah untuk bisa berinteraksi kita secara langsung. Anyway, itu yang pertama saya sampaikan apresiasi. Yang kedua tadi AI sekali lagi bukan hanya sekedar tren ya. Kita tidak perlu FOMO, kita tidak perlu ini, tapi bagaimana sebetulnya ini teknologi, ini tools betul-betul bisa menjawab tantangan permasalahan kita. Permasalahan kita apa? Tadi saya sudah sampaikan di depan. Resilient energi kita itu diuji dengan salah satu bentuknya adalah perang ini. Dampaknya nyata sekali dan dahsyat gitu ya. Jadi ya kita memang harus serius untuk mencari terobosan-terobosan baru gitu ya. Bagaimana eh, kemampuan energi kita itu betul-betul mampu berdiri di atas kaki sendiri. Walaupun memang so far sih kalau saya lihat dari pantauan apa yang kami kerjakan sehari-hari, diversifikasi energi kita cukup tinggi gitu ya, sehingga ketergantungan kita itu relatively manageable lah terhadap khususnya kasus-kasus geopolitik sekarang itu. Jadi berbeda dengan negara-negara seperti Filipina atau di mungkin Thailand atau Vietnam ya, negara tetangga kita, kita sedikit kalau berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang kami amatin itu harusnya kita masih lebih baik gitu ya. Tapi bukan berarti kita dalam artian kita puas diri gitu ya, karena memang sekali lagi ini sektor strategik gitu memang, makanya salah satu bentuknya bagaimana kita mencari solusi-solusi baru dengan penerapan AI ini. Terus yang berikutnya adalah masalah SDM. Artinya kalau kita lihat ini semua itu sangat bergantung pada orang. Ya, tadi udah disinggung beberapa hal orangnya gitu ya, kompetensinya. Ya AI itu juga nggak bisa dikembangin kalau bukan orang yang ngembangin gitu. Jadi tentu saja semua bergeser gitu ya, karena teknologi AI semakin maju. Adik-adik semua, mahasiswa ini semua tidak lagi bisa mengandalkan ilmu-ilmu konvensional yang dikuasai. Percayalah kalian akan tergilas oleh kalau nggak mengupdate teknologi dengan hal yang baru gitu. Jadi kalau tidak menguasai AI, pasti akan kalah gitu ya. Tadi Mas Ardian udah ngambil contoh, ada berapa puluh ribu karyawan Oracle yang dihentikan. Dan itu nyata gitu. Artinya posisi standpoint para pekerja itu mengalami reposition gitu. Artinya orang-orang harus mulai berpikir bagaimana mencari diferensiasi bahwa penguasaan kompetensi para lulusan itu tidak hanya sekedar ilmu-ilmu konvensional saja gitu. Jadi teman-teman harus belajar. Ini makanya kita dorong ini salah satunya itu gitu. Supaya paham gitu ya, menguasai. Karena kalau yang nggak menguasai udah pasti akan kalah dengan yang menguasai gitu. Ada 2-3 orang kandidat masuk kerja gitu. Pas ditanya tentang AI, satunya nggak ngerti, satunya ngerti. Ya dipilih yang ngerti, padahal sama-sama petroleum engineer misalnya. Atau mechanical engineer gitu. Kalau saya milih orang seperti itu, saya tanya dulu, dia ngerti? Saya pilih yang ngerti lah. Apa yang saya milih yang nggak ngerti gitu kan.
Jadi tolong, dan ini semua memungkinkan. Jadi, apa, tadi udah disampaikan juga ya masalah banyak hal ya. Mas Basirudin juga udah sampaikan, masalah apa ya, background. Jadi ada yang orang berbackground IT menguasai AI itu dianggap wajar gitu. Tapi ada orang yang tidak berbackground IT menguasai AI, orang bertanya-tanya gitu. Padahal sebetulnya sekarang semua sudah sangat-sangat cair gitu ya kalau saya lihat berdasarkan apa yang kami amati di beberapa tahun belakangan. Banyak juara-juara hackathon yang ada di data di kami, lucunya itu justru malah bukan orang AI, bukan orang IT gitu. Dia background-nya adalah petroleum engineer, proses engineer gitu, yang memang mendalami tentang penguasaan teknologi AI. Di samping orang-orang IT tetap pastilah menguasai ya tentang ini, sudah sewajarnya. Tapi orang-orang non IT yang belajar tentang ini itu memberi perspektif yang unik dalam mendesain solusi. Itu kuncinya. Karena mereka umumnya memahami bisnis case gitu. Memahami bisnis case sehingga ketika mencari solusi yang menggunakan teknologi AI itu akan memberi pendekatan yang berbeda lah gitu. Jadi sekali lagi orang-orang IT bukan berarti tidak bisa belajar petroleum engineer gitu. Tadi Mas Basir udah sampaikan, saya juga ikut belajar gitu ya. Begitulah memang sejatinya. Jadi memang kita sekarang ini harus harus jangan berhenti belajar lah dan jangan jangan apa istilahnya tuh mendikotomikan, jangan kaku gitu ya. Artinya ya belajar tuh apa aja belajar aja gitu supaya pada dasarnya itu adalah bisa mengupgrade skill kita gitu. Nah, berikutnya itu adalah saya lihat yang perlu dipikirkan juga itu sebagai ini adalah kolaborasi. Jadi bagaimana kolaborasi ya, multidisiplin, terus kemudian tadi udah disampaikan ya, antara eh, perguruan tinggi dan industri gitu ya. Tidak sempurna memang, saya akui banyak hal yang kita juga masih mencari bentuk. Tapi kita harus berjalan gitu. Intinya kita harus bekerja, harus bergerak. Ya kita coba sempurnakan sambil jalan gitu. Jadi itu tujuannya adalah bagaimana kegiatan ini pada dasarnya dibangun. Terus sekali lagi ini baru awal. Jadi opportunity di depan sangat luas gitu ya. Tantangan juga sangat sangat banyak gitu ya. Apalagi kondisi sekarang. Jadi jangan pernah menyerah. Selalu punya harapan gitu ya, terutama untuk adik-adik yang mungkin menjelang lulus, selalu ada harapan gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti aku nggak ada pekerja atau nggak usah, yang penting keep fighting gitu ya. Selalu berjuang, selalu berusaha sehingga harapan saya sih bahwa masa depan kita itu justru terletak pada generasi-generasi yang ada di ini yang hadir di sini, terutama anak-anak mahasiswa ini. Itulah generasi penerus kita gitu ya. Artinya kalau bukan Anda nanti siapa lagi gitu ya. Jadi sekali lagi saya sangat senang gitu ya mengapresiasi teman-teman semua yang hadir di sini dan itu saja mungkin tidak berpanjang lebar. Tetap semangat. Salam kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fauzan atas closing remarks dan supportnya for this webinar. Thank you very much, Doctor. So before we officially conclude this webinar, I would like to express our sincere appreciation to our distinguished speakers, moderator, for their valuable time, insightful sharing, meaningful contribution to today's sessions. So as a token of our gratitude, we would like to present certificates of appreciation to each our respected speakers and moderators. Let me just quick share screen my the certificates. So the first speaker would goes to Mas Rosu Panji Pribadi in recognition for your valuable contribution as a speaker today. Thank you so much, Mas Rosu Panji Pribadi. The second one would be goes to Dr. Ardian Nengkoda for his expertise, during the petroleum engineering and AI machine learnings in integrations in data science. Thank you very much, Doctor.
And the third is for Dr. Joko Nugroho from Pertamina. Thank you so much for sharing study case in Pertamina and what's going on in Pertamina and how petrol engineers, electrical engineers, and all the engineers, things, structural engineers, civil would fit into this data science AI machine learning, especially in case of Pertamina. And also for the Dr. Fauzan Fauzan Amir for your contribution in closing remarks and for the support as well through the agenda of SKK Megas and that hackathon later on, and we'd like to having in the next couple of weeks. And yeah, for our moderator today, Mbak Yunita Dia, thank you so much for moderating it in today's sessions. We would like to appreciate your contributions. So I'd like to make some announcements before we move on for all the students. Don't forget that the top three, the one who ask questions will be get wonderful gifts from SB International Robotics and Autonomous System Technical Sessions. And also I'd like to make an announcement for the next coaching session that you guys has been registered or paid. The coaching will be on 10th of April, 7 days or 1 week from now. The details will be as follow in our group WhatsApp, and also we'll sending through your email that you registered from our form. So the coaching will be 1 hour, and it's going to be very wonderful event for special for all of you guys. And for me, I think that's all. Let's actually having a give applause for all speakers and all the moderators for today. So yeah, ladies and gentlemen, thank you for being with us today. We really appreciate the valuable insight shared by our speakers and the participation of all attendees. I am Daniel Fayet, your Master of Ceremony, and it has been a great honor to host these sessions. See you at our next event. Have a great day, everyone. Thank you. Yeah, Thank thank you. you. Stay safe, Bye, stay happy. Dandiano. Terima Have a kasih good Terima week. semua. kasih. See Terima kasih. you. Semoga Thank you, berguna. very nice. Terima kasih Mas Joko, Terima Mas kasih dokter. Fauzan. Terima kasih Mas Sandy. Terima kasih Mbak Yunita. Thank you. Ketemu lagi di IOC ya, semua. Pak Joko. Siap.